Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, bacaramin ka surga, basengat ka jubata. Harus. Terkait musibah kapal tenggelam KM Satya Jaya 1 yang dikemudikan oleh Bahtiar alias Abbas di perairan Laut Pulau Kumbang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, yang terjadi pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang membawa bahan sembako serta bangunan. Atas musibah tersebut kemudian berbuntut panjang pada kasus dugaan pencurian barang tenggelam yang saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polres Kabupaten Kayong Utara. Dalam kasus ini, saya Asma Gusti Bujangmas dari Lembaga Adat Perunduhan Tanah Simpang atau Pertasim mengamati kasus yang sedang berjalan dengan memberikan beberapa komentar, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa Perunduhan Tanah Simpang adalah lembaga adat yang berada di Tanah Simpang, yang juga bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, yang memiliki peran serta kewajiban untuk mewarnai dan tuntutan menjaga keutuhan serta stabilitas tatanan sosial sehingga terwujudnya kedamaian dan ketentraman. Maka atas dasar tersebut saya menyampaikan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat saya proses hukum yang sedang berjalan saat ini, saya sebagai Ketua Pertasim ingin menyampaikan beberapa hal yang menerangkan terkait kasus tersebut melalui media. Sebab sebelumnya telah rilis di media mengenai dugaan tindak pidana tersebut. Hanya dari satu sisi saja. Untuk kali ini saya ingin mengungkapkan tentang beberapa hal yang mengenai fakta-fakta di lapangan. Tentunya berdasarkan informasi perimbangan dan yang saya dapatkan. Yang kedua, terkait dengan musibah kapal tenggelam tersebut, saya juga menyampaikan rasa prihatin terhadap tragedi yang menimpa kapal tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian material yang tidak sedikit. Namun di sisi lain, saya juga prihatin atas buntut dari musibah tersebut yang mengakibatkan pada kasus dugaan tindak pidana pencurian. Padahal jika diamati dari peredarnya video saat orang-orang mengambil barang pada kapal yang terkena musibah di hari setelah kejadian, bahwa dalam video tersebut banyak orang-orang yang ikut terlibat dalam mengambil barang dan tidak tahu atas konsekuensi hukum di belakang harinya atas alasan apapun. Maka dalam hal ini saya meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat memberikan pemakluman serta dengan edukasi terlebih dahulu, sehingga jika ke depan masih terjadi hal-hal serupa, maka baru diambil tindakan penegakan hukum dengan setegak-tegaknya, sebab sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Yang ketiga, saya mengamati dari berbagai bukti yang beredar pada WhatsApp dan bentuk screenshot dan audio voice
bahwa mereka yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan pidana pencurian. Saya melihat ada upaya dan pihak yang ada di kalangan tersangka pencurian bahwa mereka mengambil barang dari kapal yang terkena musibah tersebut dengan maksud untuk mengambil jasa dalam dan ataupun perah saja. Hal ini saya lihat dari salah satu screenshot Travel Manawar. Harga antara penyelam yang saat ini ditetapkan tersangka dengan pemilik kapal, yakni Saudara Abbas. Artinya dalam hal ini mereka memiliki etikat baik sebagai penyediaan jasa saja, bukan mau mencuri. Jika pencurian tentunya melakukannya adalah melakukan secara diam-diam dan berusaha menjual dengan orang secara sembunyi-sembunyi pada orang lain yang bukan pemilik kapal. Ini yang mesti dicermati bersama. Kemudian yang ketiga, jika saya baca berdasarkan narasi berita yang dirilis dan dari Polres Kabupaten Kayong Utara dengan link https berita investigasi.com Satreskrim Polres Kayong Utara tangkap pelaku penjarahan barang saat kapal tenggelam, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh musibah tersebut sebesar 1 miliar rupiah. Seakan-akan hanya tertumpu pada 7 orang tersangka saja. Padahal barang bukti yang disita antara lain hanya 35 batang besi beton ulir ukuran 10 inci, 90 batang besi beton polos ukuran 10 inci. Coba kita perbandingkan dengan beberapa nominal yang mereka dapat dengan jumlah kerugian yang fantastis, yaitu 1 miliar rupiah. Seakan-akan merekalah semuanya yang menanggung. Maka dalam hal ini saya kembali meminta keadilan yang seadil-adilnya dengan melakukan dan takaran yang sama atas penilaian hukum. Yang keempat, saya memohon pada pihak kepolisian untuk tidak menutup mediasi, dikarenakan kasus ini masih memungkinkan untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat yang juga sebagai dari kearifan lokal dan budaya masyarakat Simpang, khususnya Kabupaten Kayong Utara. Apalagi yang bersangkutan bersifat kooperatif serta belum pernah melakukan perbuatan kriminal. Yang kelima, saya menyampaikan kepada pihak pemerintah khususnya DPRD untuk mengawal dan mendorong kasus ini agar berjalan seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih. Saya Gusti Bujang Mas. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.